Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa kondisinya bulan Juli ini sampai nantinya weekly analisa juga akan saya bahas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya hari Senin Selasa besok ya kondisi market XAU/USD perkembangannya seperti apa. Tentunya di sini saya sampaikan berurutan dari time frame besar sampai dengan time frame 1 jam. Artinya ada beberapa cerita yang saya sampaikan, maka dari sini tonton videonya dari awal sampai dengan akhir sehingga teman-teman bisa mengikuti seperti apa yang saya sampaikan, dan insya Allah banyak informasi teman-teman yang bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan ataupun informasi baru ya buat teman-teman yang mungkin lagi belajar atau yang sudah memiliki pengetahuan mengenai dunia trading. Oke, nggak lama-lama ya, langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly. Secara keseluruhan ini menarik sekali, perlu saya sampaikan di time frame monthly khususnya di bulan Juni ya. Candle bulan Juni sudah menjadikan penutupan terakhir dan membentuk impulsif bearish. Ini adalah impulsif bearishnya, dan tentunya dorongan impulsif bearish ini menunjukkan potensi kekuatan seller yang cukup signifikan. Perubahan ini didasari oleh sebelumnya di bulan Mei membentuk sebuah candle bearish dan memiliki ekor panjang ya dari atas sampai dengan bawah. Tapi tentunya kalau kita perhatikan satu candle sebelumnya di posisi di bulan April ini sudah dimakan oleh candle di bulan Mei. Artinya meskipun berhasil membentuk sebuah level tertingginya ya sepanjang sejarah, yaitu di 2079.48, kemudian di bulan Mei tersebut candle ditutup candle bearish bahkan memakan daripada candle warna hijau. Ini adalah memberikan informasi bahwasanya seller yang memiliki momentum yang sangat kuat di bulan Mei. Terbukti ada keekor dari atas sampai bawah sampai kemudian berhasil membentuk low baru dibandingkan di bulan April sebelumnya. Maka di sini sudah memberikan informasi yang cukup kuat akan adanya penurunan di bulan Juni. Makanya kenapa di monthly awal saya sudah sampaikan ya bahwasanya dorongan sellernya ini sangat kuat dan kecenderungan di bulan Juni itu akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan akhirnya alhamdulillah proses penurunan di bulan Juni menunjukkan potensi seller yang masih kecenderungan adalah turun, dan Anda bisa perhatikan high-nya itu lebih rendah daripada high di bulan Mei. Ini artinya sellernya sangat kuat, kemudian low-nya berhasil di break dan membentuk low baru yaitu di 1892.88 yang menjadikan titik low monthly bulan Juni. Dan posisi ini menjadikan low baru dibandingkan daripada bulan Mei sebelumnya. Artinya ada impulsif bearish terbentuk dan momentum seller di bulan Juni itu sangat kuat. Dan memang dengan adanya dorongan seller yang seperti ini, menurut saya untuk memasuki bulan Juli ini ya memiliki progres yang cukup signifikan, akan ada lanjutan penurunannya. Tapi memang tidak secara langsung, pasti ada konfirmasi adanya bullish untuk koreksi. Jelas ya. Jadi pergerakan di bulan Juli itu masih ada kecenderungan naik, tapi naiknya itu tidak menurut saya tidak sampai dengan high monthly sebelumnya, tidak sampai dengan level 1983 ya di area situ. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement dengan menarik titik high di bulan Juni sampai dengan titik low, menurut saya target penurunan itu berkisaran antara kenaikannya ya 1927.44 yaitu area 38,2% sampai dengan level 1938.11 atau memasuki area golden level. Ini menurut sudut pandang saya, karena kalau kita lihat di bulan Mei ketika waktu itu saya juga menggunakan Fibonacci retracement, area targetnya kurang lebih sampai dengan 1988.31 sampai dengan 2005, tapi ternyata market terkoreksi di area 38,2% ya, setidaknya 1988.31 ini sudah hampir tersentuh. Kalau kita memasukkan
23,6% itu sudah sampai ya di atas daripada 1966,17. Tidaknya juga dengan bulan Juli ini. Nah, bulan Juli ketika ada bullish yang tentunya yang menjadikan target koreksi berikutnya adalah 1914. Tentunya level 1914 ini sudah menunjukkan area yang memang sudah terjadi ya. Sudah terjadi gitu loh. Jadi ada kemungkinan akan menuju ke level 1927 sampai dengan 1938. Apakah bisa sampai memasuki area golden level? Ya, memungkinkan sekali gitu. Dengan adanya range pergerakan khususnya di bulan Juni, market bergerak turun itu mencapai 90,46 dolar per troy ounce. Artinya ada minus 4,56% selama di bulan Juni. Hal ini memang tidak terlalu besar seperti candle-candle sebelumnya ya. Contohnya pergerakan di bulan Mei dan di bulan Maret ini menunjukkan volatile yang cukup sangat tinggi sekali. Menurut saya masih normal, kisaran hampir 100 sampai dengan 150 itu menurut saya pergerakan selama 1 bulan untuk XAUUSD masih dalam kecenderungan normal. Ya, gambaran saya seperti itu. Dan tentunya untuk sekali lagi saya sampaikan, di bulan Juli ini ada bullish, masih ada kecenderungan bullish. Artinya bullish untuk koreksi ya, dan menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Dan kalau kita tarik Fibonacci-nya hingga titik terendah dari level sebelumnya ya, di bulan November tahun 2022 di posisi ini, kalau kita tarik menggunakan Fibonacci-nya, karena ini kan sudah ada struktur penurunan ya. Nah, seperti ini, maka tahap pertama yang sudah tersentuh adalah 1902,63, yaitu area 38,2%. Berarti kalau dorongan sellernya ini masih memiliki kekuatan seller yang cukup signifikan, menurut saya untuk bergerak sampai dengan kita mengacu 38,2% ya ke area 50% ini masih sangat memungkinkan, yaitu targetnya bisa mencapai 1848 untuk target penurunan di bulan Juli ini. Oke, ini menurut sudut pandang saya, tapi ketika kita melihat acuan daripada bulan Juli ini, yaitu adalah candle yang terbentuk di bulan Juni ini membentuk impulsif bearish ya. Jadi nanti artinya gini, makanya kenapa saya setiap memberikan analisa itu saya mulai di time frame daily ya untuk hariannya, dan di weekly itu saya selalu menyampaikannya di weekly dulu. Untuk setiap minggu ya, setiap akhir pekan gitu saya sampaikan analisanya mulai dari weekly. Kenapa? Karena untuk menggiring dari analisa monthly ini, yaitu ya dari weekly dan daily gitu. Selama ada konfirmasi ya itu menunjukkan adanya bullish untuk koreksi, atau ada konfirmasi yang memang ketika nanti monthly-nya ini berubah trennya menjadi bullish sekali ya, nanti pastinya ada konfirmasi baik di time frame lebih kecil ataupun di time frame daily ataupun di time frame weekly. Intinya di situ. Tapi minimal kita saat ini sudah memiliki gambaran bahwasanya struktur yang terbentuk sudah membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, dan tentunya di bulan Juli akan terkoreksi sampai dengan area 1927,44 sampai 61,8%, yaitu 1948,78, dan terjadi penurunannya insya Allah bisa break di bawah low monthly sebelumnya atau bulan Juni 1892,88. Ini gambarannya ya untuk analisa bulan Juli ini. Semoga aja yang saya sampaikan ini bisa menghasilkan keuntungan ya secara konsisten, dan trading kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi di time frame weekly. Seperti apa gambarannya untuk minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya minggu kemarin ini sangat menarik sekali. Kenapa? Candle ditutup di long legs doji. Artinya buyer ini sudah memiliki kekuatan yang cukup signifikan ya. Harga berhasil didorong kembali oleh buyer atau pergerakan bullish hingga mencapai open ya. Pembukaan awal di hari Senin kemarin menunjukkan potensi bahwasanya buyer masih memiliki kekuatan yang cukup signifikan. Adanya long legs doji ini adalah sesuatu yang konfirmasi menurut saya cukup memberikan informasi baik buyer dan seller ini memang memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya
dalam proses 1 minggu kemarin ya, di minggu kemarin buyer dan seller ini menumpuk ya. Artinya tekanan buyer dan sellernya ini sama-sama kuat. Baik itu didorong daripada permintaan dan penawaran, baik itu didorong karena news yang menunjukkan kondisi negatif terhadap indeks dolar ataupun positif terhadap indeks dolar, ataupun sentimen pasar membaca daripada keputusan daripada si Jeremy Powell yang tentunya masih hawkish ya, dan masih mengharapkan kenaikan suku bunga 2 kali lagi ya sampai dengan akhir tahun ini. Itu yang menunjukkan betapa beratnya XAUUSD ini, menunjukkan aksi bullishnya. Dan kalau kita lihat memang dorongan sellernya sangat kuat, apalagi keluar daripada area channel ya, ini area trendline. Keluar ini yang menunjukkan potensi penurunan. Tapi menurut saya untuk minggu depan dengan adanya pembentukan longlist doji ya, yang menjadikan konsep dasar daripada pergerakan longlist doji ini adalah menurut saya konfirmasi minggu ini yang menjadikan penentu akan adanya dorongan bullish yang cukup signifikan atau dorongan bearish yang cukup signifikan. Artinya kita membutuhkan konfirmasi dari pembentukan longlist doji ini, dan kita akan mengawal daripada pergerakan daily. Artinya kalau kita di time frame weekly memang ada kecenderungan candle membentuk sebuah candle impulsif bullish seperti ini ya. Ini adalah candle impulsif bullish. Minggu depan kalau bentukannya seperti ini ya, maka akan menunjukkan aksi kenaikan kembali gitu. Tapi kalau bentukannya seperti ini, maka akan menunjukkan aksi penurunan berlanjut ya, yang tentunya menuju area extreme probability yang sudah kita tandain di sini, yaitu area 78,6%, 1863,44, mendekati wilayah area naik. Karena posisi ini ada order block di area demand yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus ya. Ini adalah area order blocknya. Nah, posisi order block ini menurut saya memiliki kecenderungan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi gambaran saya seperti itu untuk pergerakan XAUUSD minggu depan ya. Secara keseluruhan sih saya masih melihatnya bullish untuk koreksi ya. Oke, catatannya di situ. Jadi kesimpulan saya perlu saya sampaikan, minggu depan XAUUSD akan bergerak bullish untuk koreksi. Tentunya bullishnya yang menjadikan sebuah tantangan pergerakan XAUUSD adalah high weekly, yaitu di 1933.23. Area high weekly ini akan menjadikan sebuah tantangan pergerakan bullish atau buyer, apakah berhasil breakout di atas high weekly atau tidak. Ketika breakout di atas high weekly, breakout di atas 1933.23 untuk minggu depan, maka saya pastikan XAUUSD akan kecenderungannya untuk beberapa minggu ke depan adalah bullish. Tapi kalau pergerakannya di minggu ini tidak mampu break di atas high weekly dan hanya membentuk candle bullish dan pergerakannya tidak signifikan, artinya masih ada kecenderungan dorongan bullishnya akan menguji sekali lagi area high weekly. Artinya kunci dari minggu depan untuk kita melihat pergerakan XAUUSD adalah di level 1933.23. Ini yang perlu teman-teman pahami. Tapi secara keseluruhan strukturnya memang adalah bearish. Oke, itu menjadikan sebuah catatan. Makanya saya katakan bullishnya masih ada, tapi tidak terlalu bullish seperti bullish kemarin gitu loh catatannya. Jadi bullish tapi tidak terlalu bullish seperti minggu kemarin. Artinya ada yang perlu diuji, yaitu level 1933.23. Catatannya kalau betul-betul bullish 1933.23 ini terjadi breakout close di atas daripada level ini. Itu ya, jadi sebuah catatan membentuk sebuah high baru lah, minimal ada informasi break di atas daripada 1933.23. Tapi selama itu tidak terjadi, ya artinya bullish, kemudian koreksinya cukup signifikan, yang tentunya akan menguji sekali lagi yang menjadikan titik low weekly minggu kemarin 1892.88 akan diuji sekali lagi penurunannya. Karena kalau kita hitung secara kasat mata ya, dengan progress close-nya di posisi longlist doji ini, dengan target kenaikan $50 ini bisa mencapai 1967 tanpa kita melihat koreksinya gitu loh. Ini segamblangannya ya. Jadi maksimal market itu
bergeraknya 1967,83. Udah. Itu pun harus tantangannya breaknya high weekly. Turunnya itu bisa mencapai ke level 1967. Itu pun syaratnya tidak ada koreksi di atas daripada level saat ini gitu loh. Artinya pergerakannya turun dan bergerak di bawah 1892. Ya batasannya sekitar itu aja gitu ya. Jadi menjadikan sebuah catatan, sekali lagi saya sampaikan, weekly untuk XAUUSD minggu depan bullish ya, tapi sifatnya adalah koreksi, dan tentunya bullishnya menguji high weekly 1933,23. Oke, jelas ya, itu ceritanya di time frame weekly. Karena kita melihatnya ada long legs doji adalah konfirmasi adanya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Lanjut, di time frame daily kita akan cek sekali lagi. Nah, ini menarik. Kita mendapatkan informasi weekly long legs doji, tapi di time frame daily sudah ada konfirmasi karena candle long legs doji di hari Kamis ya. Ini juga hal yang sama, buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, tapi menariknya di sini ada pergerakan impulsif bullish dan break daripada open bear sebelumnya di kisaran posisi ini. Anda bisa lihat yaitu di 1913,67. Level tersebut di break di atas daripada 1918,54 yang menjadikan penutupan. Ini adalah sudah jelas konfirmasinya ada Morningstar. Morningstar adalah salah satu candle reversal dari bearish menjadi bullish. Oke, ingat yang menjadi catatan kita adalah area high weekly. Oke, area high weekly ini adalah titik pantau kita untuk 1 minggu ke depan. Ini ya, ini patokan pemantauan kita ya di area ini. Ini adalah level pemantauannya di high weekly, apakah berhasil di breakout atau tidaknya. Dengan sudah jelas konfirmasinya adalah long legs doji dan dikonfirmasi oleh impulsive bullish. Itu menjadikan sebuah catatan. Yang kedua, nanti hari Senin apakah mampu break di bawah area ini? Ya, ini breakout di atas ini maksud saya. Ini ada potensi pembentukan CB1. Oke, ini adalah CB1. Sebentar, ini saya geser lagi di time frame 4 jam. Sebentar ya. Oke, mana tadi? Ini ya, saya akan masukkan dulu di daily. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini memiliki potensi pembentukan CB1 ya. Ketika hari Senin market berhasil break di atas daripada level tersebut. Ingat ya, market berhasil break di atas level tersebut, maka memiliki kecenderungan akan bergerak bullish lebih tinggi dan kita bisa tarik menggunakan Fibonacci. Insya Allah konfirmasi ini akan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tapi tetap menjadikan catatannya adalah, karena saya tadi sampaikan bullish sifatnya hanya koreksi. Oke, bullish hanya untuk koreksi dan mengujinya adalah high weekly 1933,23. Oke, tapi apakah hari Senin masih ada konfirmasi koreksi? Ya tentunya kalau kita ukur Fibonacci sekali lagi seperti ini ya. Nah, ini ya, ini menjadikan high-nya terakhir kan di sini nih ya, kita tandain seperti ini. Ya masih memungkinkan ada area 1911, 1907 sampai dengan 1904,14. Ini adalah wilayah koreksi yang bisa terjadi nantinya di hari Senin. Oke, selebihnya kita lihat penutupan hari Senin dari pembentukan konfirmasi adanya Morningstar ini menunjukkan pergerakan akan bergerak naik. Saya lebih fokus mencari titik buy selanjutnya seperti itu untuk minggu depan sampai ada perubahan konfirmasi ya dari pembentukan struktur saat ini. Tapi yang pastinya ini menurut saya sudah memberikan konfirmasi yang cukup jelas akan adanya kenaikan berlanjut untuk hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu. Oke, sambil kita lihat apakah Morningstar pembentukan daripada candle terbentuk seperti ini akan menunjukkan aksi bullishnya terhadap market dan bullishnya terhadap pergerakan buyer dan tentunya menguji kuat wilayah high weekly. Oke, jelas ya. Jadi ini konfirmasi jelas untuk time frame daily. Sekarang kita akan cek time frame 4 jam pergerakan untuk hari Senin. Nah, oke, yang blok kuning ini adalah pergerakan XAUUSD ya.
di minggu kemarin. Oke, saya tandain seperti itu ya. Range-nya itu hanya berkisaran di minggu ini ya. Di kisaran, coba kita ukur, kalau nggak salah $40 ya kemarin itu. Ya, $40.34 ya. 40.34 kita tandain dulu. 40.34. Ini rata-rata di posisi minggu kemarin $40.34 per troy ounce ya minggu kemarin ya. Dan alhamdulillah secara skenario yang sudah saya sampaikan, dorongannya turun menuju order block time frame 4 jam dan ini direspon oleh buyer, retest, dan saya sudah sampaikan ya kemarin di review, bahkan di analisa pagi, dia akan bergerak naik menuju zona sell yang sudah kita tandain seperti ini dan sudah direspon kurang lebih 1922 ya, terjadi penurunan dan candlenya balik lagi membentuk sebuah candle bearish pin bar ya, tapi lebih kecenderungan bergerak konsolidasi di akhir sesi penutupan karena data PCI Price Index menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Ini yang menunjukkan aksi penguatan XAUUSD bergerak bullish di hari Jumat kemarin. Oke, pasti akan berdampak nanti hari Senin, insya Allah akan berlanjut kenaikannya, tapi saya berharap sih ada retest dulu ya. Retestnya itu ya ini support become resistance become support, ini yang menjadikan titik support weekly ya di minggu sebelumnya, ini 2 minggu yang lalu low-nya di 1910 ini akan diuji sekali lagi. Gambarannya seperti itu, oke? Dan tidak menutup kemungkinan ini, ini saya hapus ya, ini saya hapus dulu. Nah ya, jadi itu ya targetnya tadi sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya ini saya hapus dulu. Oke, kita akan berbicara skenarionya untuk minggu depan. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ya apa yang sudah saya sampaikan dan saya ceritakan mengenai kondisi pergerakan XAUUSD dari monthly, weekly sampai dengan saat ini ya, di time frame 4 jam sampai nanti di time frame 1 jam. Oke, ini saya hapus dulu. Polanya sudah sesuai dan ya selamatlah buat teman-teman yang sudah menghasilkan keuntungan secara konsisten. Oke, sekarang kita akan melihat yang pertama. Di time frame 4 jam ini ada bullish engulfing, retest 50%, dia naik lagi bullish engulfing tanpa terkoreksi ya, dorongan bullishnya sangat kuat, terjadi impulsif dan kemudian market bergerak konsolidasi dan tentunya order block ini menurut saya sudah direspon ya. Ini sudah direspon dan tidak saya gunakan kembali ya. Tinggal saya menunggu aja target penurunannya sekuat apa sampai untuk hari Senin. Jadi taking profitnya mungkin nggak sejauh seperti apa karena di time frame daily ingat tadi ada morning star yang menunjukkan bullish terjadi ya, ada reversal pembentukan candle pattern, maka menurut saya kecenderungannya adalah masih membentuk sebuah candle bullish dan jadikan tantangan untuk minggu depan adalah pembentukan candle impulsif bullish ini menjadikan sebuah tantangan ya. Area ini menurut saya menjadikan area target breakoutnya di area berkisaran 1919 sampai dengan 1910.95. Seperti biasanya saya tandain ya area tersebut apakah mampu di breakout atau tidaknya. Dan tentunya kalau saya sell position di area order block ini, menurut saya akan taking profit nggak terlalu panjang-panjang ya, minimal sebenarnya sudah hasil profitnya sudah ada ya, sudah jalan, sudah menghasilkan keuntungan. Ya kalau kita ukur dari high-nya ya 1922 ya kurang lebih hampir $5 ya, $4,96 per troy, cukup lumayan. Dan nanti kita lihat hari Senin, semoga aja dari penutupan perubahan candle warna merah menunjukkan aksi retest dan melanjutkan kenaikannya. Artinya konsep dari dasar pergerakan untuk Senin menurut saya masih konsolidasi seperti ini ya, tapi kecenderungannya bisa menjadikan penurunan, retest, baru melanjutkan kenaikan kembali yang tentunya akan menguji kuat. Ingat tadi sudah saya sampaikan adalah high weekly 1933.23 ini menjadikan tantangan selanjutnya untuk pergerakan XAUUSD di hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Oke, ini dan saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, ini adalah area konsolidasinya, sudah saya bentuk sebuah area base. Maka hal yang perlu saya cek nanti, ini ada area demand dan saya mendapatkan order block yang menurut saya ya ini bagus, menurut saya ini bagus untuk saya jadikan zona buy karena saya ngawalnya adalah buy saat ini
setelah saya tadi lihat di time frame daily ada terbentuknya morning star ya dari longlist doji, ada pembentukan bullish engulfing. Oke, ini adalah zona buy saya. Setelah konfirmasi area ini saya akan jadikan buy position ya, baik ada bullish engulfing, ada bullish pin bar, 3 in setup di wilayah tersebut saya akan buy. Artinya saya menunggu pergerakan menuju ke area ini. Kalau betul-betul ada konfirmasi tersebut, saya akan melakukan buy position di wilayah area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Oke, maka kalau ada konfirmasinya buy, dan saya akan targetkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya, minimal akan menguji high weekly. Itu adalah pergerakannya untuk hari Senin besok. Oke, tapi kalau ternyata market kecenderungannya bergerak bullish, oke, ingat di situ masih ada zona sell dan zona pantau. Lebih baik, karena saya orangnya tidak suka untuk mengejar market ya, saya lebih baik menunggu ya pergerakannya. Contoh masuk ke wilayah area imbalance order block di sini, maka ini adalah sebuah progres saya untuk saya melakukan sell position oke, di wilayah tersebut, dan tentunya TP-nya ya minimal 50% aja gitu. Oke, ini adalah gambaran dari trading plan yang bisa saya sampaikan selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, ini perkembangannya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua juga bisa mengikuti apa yang saya sampaikan dan bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.